Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Video ini bakal jadi video pertama kali gue keluh kesah menggunakan iPhone 13 Pro. Ya karena setelah sekian hampir 1 tahun gue menggunakan iPhone 13 Pro X Inter ini. Dan selama 1 tahun pemakaian tersebut gue nggak ada tuh masalah kendala email ataupun masalah yang ada di smartphone yang satu ini cuy. Performanya juga kerasa ngebut, baterainya pun juga kerasa irit si iPhone 13 Pro pas waktu gue pakai saat itu. Cuman entah kenapa belakangan itu lagi tinggi isu mengenai overheat di iPhone 15 Pro series. Gue ngerasa kayaknya si iPhone 13 Pro gue juga ngalamin hal yang serupa nih. Soalnya setelah update ke iOS 17, iPhone 13 Pro gue tuh gampang banget ya namanya overheat. Dan juga untuk konsumsi daya baterainya juga kerasa boros nih si iPhone 13 Pro gue. Padahal biasanya enggak overheat dan juga enggak boros gitu loh. Ada apa nih kira-kira si iPhone 13 Pro punya gue? Di video kali ini gue bakalan ngebahas mengenai hal yang satu ini, yaitu overheat di iPhone 13 Pro. Mungkin hal yang serupa juga nggak ngalamin di iPhone 13 Pro aja setelah update ke iOS 17. Tapi kalau misalkan kalian ngalamin hal yang serupa mengenai overheat setelah update ke iOS 17, entah itu iPhone 11, XR ataupun iPhone apapun ya teman-teman, bisa banget ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Kita bakalan diskusi secara rame-rame gitu loh ya. Kalau misalkan ngalamin overheat, boleh banget tulis di kolom komentar. Jadi memang isu iPhone 15 Pro yang overheat itu cukup lumayan tinggi ya setelah Apple mengadakan penjualan pertamanya mereka setelah 2 hari pre-releasan coy. Apple sendiri bahkan sudah mengkonfirmasi bahwa memang benar ada yang namanya isu overheat di smartphone terbarunya mereka itu. Tadinya gue berpikir overheat ini terjadi karena prosesornya yang benar-benar sangatlah ngebut coy. Apple A17 Pro Bionic, chipset komputer yang ditanam di smartphone-nya mereka. Dan kalau secara benchmark si Apple A17 Pro Bionic itu benar-benar overkill banget buat seukuran SoC smartphone cuy. Tapi nyatanya setelah Apple mengkonfirmasi bahwa overheat itu tuh terjadi bukan karena hal tersebut, bukan karena perangkatnya, melainkan dari bug yang ada di softwarenya mereka. Yang lainnya bukan adalah iOS 17. Kalau dipikir-pikir secara logika memang bisa banget nih terjadi hal yang serupa karena adanya keoptimalan prosesor dan juga keoptimalan sistem operasi itu sangatlah berpengaruh banget. Dan memang di batch awal biasanya begitu, produk-produk terbaru dari Apple ada aja isunya. Kayak contohnya pertama Dynamic Island yang pas waktu pertama kali launching di iPhone 14 Pro series ya teman-teman, yang dimana Dynamic Island-nya itu banyak bug. Dan ini juga demikian. Di sini bukan bug Dynamic Island lagi, melainkan bug overheat ya karena memang SoC-nya sangatlah sepowerful itu. Namun isu overheat itu nggak cuma terjadi di iPhone 15 Pro aja cuy yang ngalamin hal yang serupa, tapi di iPhone di bawahnya juga ngalamin. Contohnya iPhone 13 Pro gua dan juga iPhone 14 Pro Max yang mungkin bakalan gue review. Dan gue udah coba memang di iPhone 14 Pro Max agak sedikit overheat tuh HP. Ya gue nggak tahu sih itu HP beneran overheat atau gimana ya, karena gue pakai tuh HP baru sekitaran 1 mingguan, jadi nggak terlalu lama-lama banget ya. Namun yang paling kerasa sejauh ini gue pakai di iPhone 13 Pro gue coy. Soalnya gue pakai HP ini udah setahunan, itu nggak ada namanya isu overheat sejauh gue pakai. Dan setelah update ke iOS 17 aja nih ngerasa overheat nih HP. Sedikit informasi aja ya, gue jadi sekarang itu menggunakan 2 smartphone yang berbeda. Yang pertama iPhone 13 Pro, ini HP yang masih gue pakai, dan juga si iPhone 14 Pro Max yang kemarin gue beli di harga 15,5 juta, dan itu kondisi X Inter ya teman-teman. Ya kalau misalnya pengen tahu videonya itu gimana, bisa kalian klik aja linknya ada di sini. Tapi yang jelas gue punya 2 smartphone iPhone, yaitu iPhone 13 Pro dan juga 14 Pro Max. Tapi gue lebih sering pakai iPhone 13 Pro ini karena memang masih dalam tahap review juga nih HP ya, karena pengen gue review pemakaian 1 tahun, rencananya seperti itu. Oke, back to topic. iPhone 13 Pro di sini iPhone yang paling kerasa overheat kalau menurut gue ya, ketimbang si iPhone 14 Pro pas waktu gue pakai, maksudnya Pro Max ya teman-teman. Sekitaran 5 menit aja pas waktu buka kamera, itu aplikasi kamera ya, bagian belakangnya ini tuh udah ngerasa overheat cuy. Temperaturnya pas waktu gue cek itu bisa sampai 39 derajat Celcius. Itu cuma buka kamera doang. Ya untungnya pakein casingnya HP, jadi udah kelar urusan seperti itu. Cuma tetap aja cukup annoying menurut gua. Gak sampai di situ, pas waktu kita geber main game ya, contohnya game Genshin Impact, selama 7 menitan aja si iPhone 13 Pro ini cukup lumayan overheat nih. Apalagi di bagian belakang dekat kameranya cukup kerasa. Temperaturnya itu bisa nyentuh sampai 40 derajat Celcius. Mungkin kalau gue lanjutin bisa tambah lebih panas cuy. Ya maybe bisa sampai
ya kurang lebih 42 atau enggak 45 derajat Celcius, bahkan bisa lebih coy. Ya jadi memang isu overheat ini cukup annoying banget di iPhone 13 Pro punya gua. Dari sini gue mulai berspekulasi, kayaknya memang bener nih iPhone 13 Pro gua setelah update iOS 17 masih banyak bug, terutama isu overheat ini. Sampai akhirnya juga ada beberapa user gua yang nge-DM di akun Instagram @sarapintekno ya teman-teman mengenai isu overheat di smartphone iPhone XS-nya mereka teman-teman. Ya, iPhone XS, iPhone XS itu memang ngalamin overheat. Ya, dari sebelum update pun juga mungkin menurut gue itu HP udah gampang overheat deh. Karena pas waktu gue review si iPhone XS itu juga overheat cuy. Dan ya, ketika update ke 17 makin modar kayaknya tuh HP. Sampai akhirnya gue nyari beberapa isu di aplikasi X, ya alias aplikasi punyanya Elon Musk cuy. Dan di sana juga banyak banget yang ngalamin hal yang serupa setelah update ke iOS 17, iPhone 13 series mereka tuh ngalamin overheat. Itu BTW untuk pengguna luar ya teman-teman. Dan ya untuk pengguna Indo ya mungkin gue doang yang ngalamin. Tapi kalau misalnya kalian ngalamin juga, tulis di kolom komentar aja langsung ya. Nah sampai akhirnya beberapa belakangan ini Apple merilis iOS versi terbarunya mereka lagi nih, yaitu iOS 17.0.3 coy, yang bener-bener ngefix masalah iOS ini, yang dimana yang tadinya overheat di sini jadi nggak overheat lagi, yang dimana tadinya ada bug isu baterai boros, di sini baterainya jadi udah nggak boros lagi. Ya tapi tetap pas waktu update ke iOS 17.0.3 gue masih ngerasa overheat di iPhone 13 Pro ini. Dari sini gue mulai berpikir positive thinking aja kali ya, mungkin karena butuh adaptasi beberapa hari ke depan, karena ini baru hari pertama setelah update ke iOS 17.0.3, jadi mungkin ada masih tersisa bug yang tersedia coy di iPhone tersebut, dan butuh adaptasi juga intinya antara hardware dan juga software. Nah setelah hari kedua pas waktu gue update ke iOS 17.0.3, di sini udah mulai nih nggak ada yang namanya ngerasain overheat coy, tapi di sini masih ada yang namanya isu baterai boros. Yap, gue agak sedikit bingung nih, baterainya mungkin agak sedikit di nerf kali ya abis update gitu loh. Soalnya yang sebelumnya daya tahan screen on time si iPhone 13 Pro gue ini bisa 6,5 jam ya teman-teman, ini cuma sekitaran 5 jam aja. Menurut gue ini kerasa cukup boros, padahal penggunaannya itu masih sama aja seperti penggunaan gue sehari-hari coy. Namun masalah baterai boros ini ada beberapa kaitannya juga bray, ya mungkin gue bisa langsung kasih tahu aja nih ke kalian ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu tips juga nih buat kalian yang pengen baterai iPhone kalian tuh tetap terjaga dan irit, terutama baterai health-nya juga nggak ngedrop ya cuy, apalagi baterai sampai harus ganti gitu loh. Yang pertama jelas kalau misalkan kalian pengen irit baterai iPhone kalian, pastiin brightness-nya itu setting ke 50%. Udah setting ke 50% aja, entah di outdoor ataupun di indoor, itu bakalan jauh lebih irit cuy. Dan gak cuma ngatur brightness-nya doang, kalau misalkan baterai HP kalian itu udah pengen habis, ya contoh udah 30% tapi kalian masih lama ngecasnya, mendingan aktifin fitur mode hemat daya aja cuy. Ya itu bakalan jadi bikin baterai HP kalian tuh makin tambah irit, dan gak bikin baterai HP kalian itu kehabisan. Bener-bener habis sampai nol itu gak bagus cuy. Sekali lagi ya, bener-bener habis sampai nol itu gak bagus buat baterai HP kalian. Terus juga nggak sampai di situ, kalau misalkan kalian pengen tambah irit, pastiin terhubung dalam satu koneksi aja. Maksudnya gimana tuh? Jadi pakai satu koneksi aja. Misalkan pakai seluler ya udah, WiFi sama Bluetooth dimatiin. Tapi ingat, dimatiin bener-bener dari settingannya. Kalau misalnya dimatiin dari control center, tetap masih bisa nyala nantinya cuy suatu saat. Jadi better dimatiin ya cuy, bener-bener dari settingannya langsung. Nah kalau tadi adalah beberapa tips biar baterai HP kalian itu nggak boros. Kalau sekarang tips biar HP kalian itu nggak overheat dan baterai health-nya nggak turun alias nggak ngedrop. Ini cocok banget nih buat kalian yang pengen jaga iPhone kalian buat jangka panjang. Yang pertama, kalau misalkan kalian nggak pengen overheat, jangan taruh di saku celana. Ini penting banget. Kalau misalkan kalian taruh di saku celana terus kena sinar matahari, HP kalian jadi overheat, itu bener-bener nggak sehat banget buat iPhone kalian coy. Ya karena memang iPhone kalian bakalan jadi boros baterainya, terus juga baterai health-nya juga bakalan turun persentasenya. Jadi better taruh di tas aja dan jauhi dari yang namanya sinar matahari. Terus juga pas waktu charging, kalau bisa jangan ditaruh di kasur ataupun di sofa ataupun di bahan-bahan manapun nih. Taruh aja di meja atau enggak taruh di bahan yang bener-bener bukan empuk ya, kayak bahan kasur ataupun apalagi yang empuk ya, itulah pokoknya ya, kayak sofa itu kan empuk tuh. Tapi intinya taruh aja digeletakin di lantai atau enggak di meja, itu jauh lebih aman cuy. Dan penghantar panasnya juga nggak terlalu cepet gitu loh, jadi nggak bikin baterai HP kalian tuh bocor dan smartphone kalian nggak bikin panas juga. Lalu selanjutnya jangan main game sambil ngecas. Ini penting banget ya teman-teman buat ngejaga baterai HP kalian tuh tetap irit dan juga baterai persentasenya nggak ngedrop ya. Ini main sambil ngecas nggak usah lah ya, apalagi buat main game-game seperti game yang
yang berat kayak Genshin Impact sambil ngecas modar yang ada iPhone kalian. Suhunya juga pastinya bakalan gak stabil. Sama satu lagi, pastiin suhu ruangan kalian itu standar. Ya standarnya suhu ruangan di Indonesia paling 25 derajat Celcius atau enggak 27 derajat Celcius pasti paling panas ya. Jadi suhu ruangan itu juga sangat berpengaruh terhadap smartphone kalian itu overheat atau enggaknya. Ya pada intinya untuk masalah isu overheat ini memang udah di fix sama Apple di iOS 17.0.3. Tadi hanya beberapa tips aja buat kalian. Nah sekarang kita beralih ke masalah performance. Secara performance sih iOS 17.0.3 di iPhone 13 Pro ini tidak ada signifikan yang berubah ya. Dari skor Antutunya aja masih dapat di kisaran 1 jutaan, skor yang cukup tinggi. Di Geekbench 6 pun juga seperti ini skornya, antara multicore dan juga single core. Jadi masih kerasa powerful banget nih si iPhone 13 Pro punya gua. Terus juga experience seperti ngegame kayak main game Genshin Impact, settingan highest 60 fps juga masih hayu aja dari HP ini. Dan pas waktu gue coba memang di iOS 17.0.3 ya ini masih ada peningkatan lah ya, terutama dari segi overheatnya di sini nggak terlalu berasa banget seperti di iOS versi sebelumnya. Main game PUBG Mobile pun juga hayu dari HP ini, cuman ya layarnya agak sedikit kecil aja. Kalau buat main game di iPhone 13 Pro agak sedikit kurang menurut gua. Bukannya kurang sih, lebih tepatnya kurang puas gitu loh. Jadi memang secara performance nggak ada yang peningkatan yang cukup gimana-gimana di iOS versi ini. Dan juga untuk tampilannya pun juga minim banget inovasi nih Apple kali ini di iOS 17. Jadi memang kalian jangan berharap untuk ada banyak perubahan, alias perubahan dari segi tampilan, fitur, dan lain-lain. Oke, kesimpulannya di iOS 17 si iPhone 13 Pro ini memang sempat ngalamin yang namanya overheat, dan ada juga di beberapa device lain Apple ya, seperti di iPhone 14 Pro Max yang punya gue juga ngalamin overheat, dan juga ada beberapa komentar temen gue yang ngalamin overheat juga, entah di iPhone 12 bahkan iPhone 11. Jadi menurut gue memang isu overheat ini nggak cuma terjadi di iPhone 15 Pro seriesnya mereka aja, melainkan di iPhone seri-seri terbawahnya pun juga ngalamin hal yang serupa. Untungnya mereka sangatlah sigap ya dan langsung melaunching iOS versi terbarunya mereka yaitu 17.0.3 yang benar-benar langsung ngefix masalah overheat. Jadi sekarang udah nggak ada overheat, tinggal masalah baterainya aja nih. Cuman kalau misalnya kalian masih ngalamin hal yang serupa, boleh banget tulis di kolom komentar. Dan gimana nih pendapat kalian setelah update ke iOS 17? Boleh banget kita diskusi di kolom komentar ya. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya pengen nanya secara privat, boleh banget DM aja di Instagram kita di @serabintekno. Channel pamit, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Udah pakai 14 Pro Max. Pro Max bro, lebih gede. Apanya tuh lebih gede?